أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena subuh kali ini Allah masih memberikan kita kehidupan setelah kita tertidur pulas tadi malam, walaupun dengan turunnya hujan barokah, masih semangat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Maka subuh kali ini pahalanya double-double nih Pak. Pertama, waktu kita lagi enak-enaknya tidur kita ke masjid. Yang kedua, saat diuji hujan tapi kita tetap berangkat ke masjid. Nah yang ketiga, ini bulan mulia di akhir Rajab. Jadi mudah-mudahan, bahkan tambah bonus yang keempat, setelah kajian kita makan bersama. Nah ini barokahnya subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, keberkahan kepada kita, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang tema kita pada subuh kali ini, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan, kita minta kepada Allah di waktu yang insya Allah mustajabah ini, di tempat yang insya Allah diijabah oleh Allah ini, maka kita minta kepada Allah semoga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan subuh kali ini diberikan kesehatan, keberkahan, hajat-hajatnya semua, pekerjaan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi hutangnya, dan semua hajatnya, anak-anaknya soleh dan solehah, dan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syawlillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini mudah-mudahan gak ada yang ngantuk nih. Soalnya ini saya akan mengupas, membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj secara ilmu sains, ilmu teknologi. Ya, karena ketika dulu sahabat, mangga Ustaz. Sini aja Ustaz, depan. Jadi saat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada sahabat, sahabat ini rata-rata meragukan cerita Rasulullah. Bukan meragukan Rasulullah ya, tapi meragukan cerita Rasulullah karena tidak masuk logika. Bayangkan zaman dulu kendaraan tercepat yang paling kuda. Rasul bercerita dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu naik ke langit 1 sampai 7, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu turun lagi ke Masjidil Aqsa, pulang lagi ke Mekah, tidak lebih dari sepertiga malam. Ya, kalau sepertiga malam bagi kita tuh jam 1 sampai jam 3, berarti sekitar hampir 2 jaman. Secara logika manusia, kalau kita saat ini aja yang teknologinya udah canggih, pakai apa, pesawat jet yang paling cepat, nggak akan nyampe. Maka sahabat wajar meragukan cerita Rasulullah, bukan meragukan Rasulullah, karena ceritanya tidak masuk di akal sahabat. Tapi Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya yang langsung mempercayai apapun cerita dari Rasulullah, apapun perkataan dari Rasulullah, Abu Bakar langsung mempercayai. Makanya diberi gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai. Kenapa? Karena Abu Bakar ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, langsung dapat minyak Ustaz. Mas Teguh mana? Mas Teguh tadi udah nyambung yuha ya. Belum saya kasih pertanyaan udah nyambung yuha. Nah, dapat minyak. Tuh, yuha ya, bukan Yahoo. Kalau Yahoo itu Google. Ini yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yamtiqu itu ucapan, perkataan. In huwa dari Rasulullah illa wahyu yuha, itu bukan sekedar ucapan, tapi itu wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul tidak ngarang. Kalau kita cerita ini itu, mohon maaf ya, walaupun saya Ustadz Mubalik, kadang cerita kita ditambah-tambahin biar bikin suasananya luar biasa ya. Kan ada kejadian-kejadian film kisah nyata ya, Ustadz Yasin tahulah karena dulunya di Antv kan. Nah, jadi yang namanya kisah nyata dulu, Vina Cirebon ya, meninggal dunia, lalu dibikin film, itu ditambah-tambahin tuh filmnya tuh. Ya, itu karangan ya, walaupun mungkin kejadiannya asli, dibikinkan film. Tapi yang diceritakan oleh Rasulullah tidak ada karangan sedikit pun. Yang keluar dari lidah Rasulullah adalah wahyu yang Allah berikan. Nah, maka nih, kenapa peristiwa hebat ini kok meragukan para sahabat? Karena tidak masuk logika. Masa iya Rasulullah ya, perjalanan secepat itu, sejauh itu bisa sangat singkat. Kita kupas Pak pada subuh kali ini, mudah-mudahan nyampe. Seharusnya ini 2,5 jam kalau mengupas surat ini. Satu ayat dong. Ayatnya surat Al-Isra yang saya baca ayat pertama. Ini kalau kita kupas itu kita akan belajar tentang fisika kuantum. Ya, cuman saya nggak akan sejauh itulah. Karena pertama mungkin jamaah juga pusing, saya juga kurang ngerti cara ngejelasinnya gitu ya. Jadi kita yang enak-enak aja lah, biar nanti makannya juga ketelen. Kalau yang susah-susah nanti makan nggak ketelen Pak, mikirin tuh. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita subuh kali ini. Ayat ini Pak,
Satu ayat aja kita bahas biar kita paham ayat ini, karena tiap tahun kita menyelenggarakan di bulan Rajab ini Isra dan Mi'raj. Tapi kemungkinan yang dibahas kalau tablik akbar segala macam tuh bahasannya tentang masalah sholat tuh kan, peristiwa cerita. Ini saya nggak akan, karena udah sama-sama tahu lah ceritanya kan. Rasulullah sedang bersedih karena kehilangan pamannya tercinta Abu Thalib, lalu kehilangan juga istri tercinta beliau yang berjuang bersama beliau selama 15 tahun lebih, ya, Siti Khadijah meninggal dunia. Maka tahun itu dikatakan apa? Tahun apa Pak? Tahun apa? Ayo, dapat minyak? Hah? Kalau Ustadz nggak usah jawab, pasti dikasih. Apa? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Tahun apa? Apa? Berkabung? Siapa yang bilang berkabung? Kan Teguh? Hah? Pak RT? Oh, Pak RT dapat mulu ini, luar biasa Pak RT ini. Padahal kita nggak janjian WA-an, saya nggak kasih tahu bocoran soal ke Pak RT. Walaupun berkabung, ada istilah berkabung. Zaman Rasul kayaknya belum ada Pak RT berkabung. Amul Hazni artinya tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Bayangkan dua orang sosok yang membela beliau. Beliau berdakwah, Abu Thalib pamannya, ada yang mau mengganggu Rasulullah, maju duluan. Siti Khadijah apalagi hartanya habis buat perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Meninggal dua sosok ini, maka luar biasa Pak. Coba Pak, kalau kita kehilangan seorang istri yang hari-hari bagaimana beliau ini, istri kita ini memberikan sarapan pagi buat kita, pakaian kita terima rapi, terima bersih. Kita nggak tahu tuh pakaian gimana cara dicucinya, disetrikanya, totonya udah rapi, mau kita pakai ceramah, mau kita pakai ke masjid, mau kita pakai ke kantor. Anak-anak kita totonya makin gede, kita nggak tahu bagaimana repotnya istri mengurus anak-anak kita Pak. Kita pergi pagi pulang malam cari nafkah, sama capek lelah, tapi kita nggak tahu istri seharian dari pagi sampai malam menjaga merawat anak kita. Kalau kita masih ada nongkrongnya di kantor, masih ada istirahatnya jam kantor, istri tidak ada istirahatnya jam kantor. Ini bagaimana Siti Khadijah ketika meninggalkan Rasulullah, perjuangan, kasih sayang, kenangan semua tertumpu pada Siti Khadijah. Maka Rasulullah tidak pernah menikah lagi sebelum Siti Khadijah meninggal dunia. Sangat mencintai Siti Khadijah. Nah, itulah Allah berikan ujian dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti mati. Semua makhluk yang bernafas, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan yang bernafas pasti mati. Itu sudah kodratnya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ayat lanjutannya, wa nablukum, sebelum kamu mati, wa nablukum, aku akan uji kalian, bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebelum kamu mati, aku uji kalian dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan, dan semua akan kembali kepadaku, kata Allah. Nah, Rasulullah di situ merenung Pak, sedih Rasulullah, tapi Rasulullah merenung, sabar, ikhlas. Akhirnya inna ma'al usri yusron. Setelah kesulitan yang Allah kasih, di situ disertai kemudahan. Bukan setelah Pak, disertai. Jadi kalau ada kesulitan, Allah menyertai jalan keluarnya. Berbarengan tuh, kalau kita dikasih kesulitan, berbarengan Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah mengajak Rasulullah menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pasti kita sama-sama tahu kisahnya. Tapi kita kupas secara ayat. Pertama, ayat ini dibuka dengan kalimat subhanalladzi. Subhanalladzi artinya maha suci Allah yang. Itu artinya tuh. Asal kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah yang. Jadi subhanallahilladzi, kalimat subhanallah kalau kita mau teliti di dalam Al-Quran, jarang sekali
Allah menggunakan ayatnya memakai kalimat yang mulia seperti kalimat subhanallah. Allah jarang menggunakan kalimat kesuciannya dalam pembukaan ayat. Kenapa Allah menggunakan kalimat kemahasuciannya subhanalladzi? Allah ingin mengingatkan kepada hambanya bahwasanya yang akan dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ini adalah peristiwa yang istimewa. Makanya di kalimat di awalnya dipakai subhanalladzi. Allah menjaminkan kemahasuciannya untuk mengatakan peristiwa ini benar-benar terjadi, bukan dongeng Rasulullah SAW. Itu pertama. Yang kedua, kenapa ini peristiwa bisa terjadi yang tidak masuk akal, perjalanan singkat padahal jauh sekali? Karena di sini kalimatnya lanjutannya asra. Asra itu artinya Allah yang menjalankan. Kalau Rasulullah berjalan sendiri mungkin tidak masuk akal. Rasulullah berjalan sendiri pakai kendaraan tercepat saat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak akan selesai seharian. Apalagi ke langit 1 sampai 7 Sidratul Muntaha kembali lagi. Tapi ini diperjalankan asra. Nih logikanya gini Pak. Selasa kemarin saya ngisi kajian zuhur di Kementerian Koperasi. Karena zuhur sekarang jam 12 lewat. Nah saya berangkat, kalau takut macet kan jam 10, setengah 11 saya berangkat. Dari Depok ke Kementerian Koperasi. Saya pakai gamis Pak. Saya pakai gamis, tiba-tiba nggak tahu saya ada semut masuk ke kantong gamis saya tuh Pak. Dari Depok ya. Dari Cimanggis masuk semut, lalu saya pergi meluncur ke Kementerian Koperasi. Dari setengah 11 dari Depok, setengah 12 nyampe Kementerian Koperasi. Karena masih ada setengah jam, saya buka gamis tuh Pak. Saya mau ke kamar mandi dulu. Saya buka gamis, saya gantungin di kantor sekretariat Kementerian Koperasi. Saya gantungin, saya ke kamar mandi. Tiba-tiba Pak, semut yang ikut saya tadi itu keluar dari kantong gamis saya, keluar merayap ke tembok, lalu ketemu sama semut-semut yang ada di Kementerian Koperasi. Ketika semut yang ada di Kementerian Koperasi melihat semut yang saya bawa dari Depok, nah bertanya Pak, karena heran nih semut kok beda ya semut Depok dengan semut Jakarta, mungkin beda ya bentuknya atau bagaimana, nih kok beda nih, bukan semut-semut daerah kita nih, kata semut yang di Jakarta. Ditanya lah, mut sini mut. Nah ini bahasa semut Pak, ini mak logika kita Pak ya. Mut sini mut, kamu asalnya dari mana, kok beda sih, perawakannya beda ya. Kata semut yang dari Depok, saya dari Depok, dari Cimanggis. Oh dari Cimanggis Depok, kapan kamu datang dari Depok? Tadi setengah 11 berangkat, setengah 11 siang. Ini setengah 12, 1 jam kamu sampai Jakarta dari Depok. Nggak bakal. Ini semut yang dari Jakarta, dia berpikiran pakai logika semut. Berpikiran pakai logika semut. Mana bisa semut kecil yang jalannya lambat, ya dari Depok jalan kaki semut ke Jakarta, ke Kuningan, cuma 1 jam. Ini pakai logika semut. Nah si semut yang di Jakarta ini nggak tahu semut dari Depok ini saya yang bawa, bukan jalan sendiri, saya yang bawa, ngikut di gamis saya. Paham Pak? Paham logikanya ya? Rasulullah itu nggak berjalan sendiri, diperjalankan. Asra. Ini kan banyak nih yang apalagi yang orang-orang yang memang tidak menyukai Rasulullah saat itu. Wah, bilang Rasulullah itu tukang ngarang, tukang dongeng. Kalau sahabat walaupun meragukan cerita Rasul, tapi tidak tetap masih takzim kepada Rasulullah. Tapi pada akhirnya ayat ini turun, ya sahabat semua percaya. Ini jawaban buat orang-orang yang mengatakan Rasulullah itu menghayal, dongeng.
Kenapa? Karena diperjalankan. Kalau Allah mau Pak, kun fayakun. Tiba-tiba Ustadz Yasin lagi zikir di Masjid Nur Mainah ba'da subuh. Pas melek, kok saya udah ada di Antv misalkan. Yang nggak tahu ternyata lagi tidur, diangkat sama Pak Maulana, dibawa mobil, dia bawa ke Antv. Mau melihat kenangan dulu kerja di sana gitu. Karena diperjalankan kan. Itu Pak. Sama aja kita mungkin Pak pernah sakit. Ketika sakit kita udah saking sakitnya, kita pingsan, kita nggak tahu. Tahu-tahu pas bangun udah di mana? Itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri. Maka kalimatnya asra. Dengan apa perjalanannya? Nah, ini Pak. Dengan apa perjalanannya? Nyambung di kalimat bi abdihi. Tuh, satu kalimat kita kupas Pak. Jadi Al-Quran ini kita nggak usah bahas 10 ayat, 20 ayat, tapi kita nggak paham. Satu ayat tapi kita pahami secara kalimat per kalimat. Biar kita makin mengena ketika kita membaca ayatnya dalam sholat. Oh iya ya, subhanalladzi, wah kita ingat nih Maha Suci Allah. As-Sara yang menjalankan bi abdihi. Nah, kita masuk nih. Ini menarik nih Pak, kalimat bi abdihi. Kalimat bi abdihi, asal kalimatnya adalah bi Muhammadin. Jadi ayat ini harusnya subhanallahilladzi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad. Karena yang berangkatkan Muhammad. Kenapa bi abdihi? Kenapa hamba? Allah menyebut Nabi Muhammad hamba, bukan nama. Nah, inilah rahasia bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang memang terjadi. Karena dulu ada yang mengatakan, dulu nih orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah, Rasul itu bercerita itu karena mimpi. Rasulullah tidur mimpi bahwasanya diajak sama Jibril Masjidil Aqsa, langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha pulang. Jadi ruhnya aja mimpi. Kan kita gitu Pak, tidur nih. Pernah nggak kita tidur tapi kita mimpi lagi di kampung halaman? Kita tidur nih di Cilodong, tapi kita mimpi lagi di Kalimantan. Kita mimpi lagi di IKN. Kita mimpi lagi di Aceh. Membantu korban relawan. Ya Alhamdulillah nih Pak, nyampe nih minyak Al-Hikmah yang ketiga. Pertama 40 botol nyampe ke Aceh. Bencana, Alhamdulillah ada videonya, orang-orang sangat cocok yang diare segala macam korban banjir. Kedua, melalui Mas Anies Baswedan saya kirim 101 botol ketika beliau ke Aceh. Dan sekarang Ustadz Surya berangkat dari Depok ke Aceh untuk membawa minyak Al-Hikmah juga. Jumlahnya 41 botol bersama Ustadz Dery Sulaiman. Saya kasih juga minyak wangi buat perjalanan relawan di sana. Jadi kita mimpi, kita tinggal di Cilodong, tapi kita mimpinya di mana-mana. Nah itu ruh tuh. Makanya ada namanya tata krama orang bangunin tidur. Kalau di pesantren itu diajarin Pak. Kalau bangunin tidur Pak, makanya kenapa Bapak lagi tidur nih, tiba-tiba dibangunin sama istri, dikagetin. Bapak kayak bangunnya ngap-ngapan Pak ya, kayak capek. Nah itu karena Bapak lagi tidur, mimpinya lagi di Bogor, tiba-tiba istri bangunin. Nah Bapak lari tuh dari Bogor tuh ke Depok. Ya kalau nggak macet, kalau subuh sih aman, kalau malam macet. Ya, lari sampai rumah, sampai Depok, sampai Jasad, ngap-ngapan kita Pak. Kenapa? Karena mimpinya lagi jauh tuh. Makanya kalau bangunin tidur mesti pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak usah dikagetin, takut jantungnya nggak kuat. Gitu. Atau Bapak lagi mimpi bahagia, tulis tuh di sampingnya, mah jangan bangunin dulu lagi mimpi, gitu ya. Nah itu Pak. Kadang baru nanggung mimpi ya kan. Nah, lagi mau naik jabatan tiba-tiba dibangun sama istri, gak jadi naik jabatan kata dia. Ini Pak, jadi Rasulullah itu dulu dianggap sebagai mimpi kisah. Makanya Allah menggunakan kalimat bi abdihi. Kenapa menggunakan kalimat bi abdihi? Karena Pak, kalau pertama nih makna bi abdihi artinya Rasulullah berjalan, diperjalankan oleh Allah itu dengan jasad dan ruh.
Yang namanya hamba berarti kan manusia. Hamba ini kan orang yang abdun, orang yang beribadah. Kalau orang yang beribadah berarti kelihatan jasadnya, fisiknya. Orangnya masih hidup. Kalau di Muhammadin bisa jadi Nabi Muhammad sedang tidur atau Nabi Muhammad sudah meninggal. Berkabar melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau abdun, hamba itu apa? Patuh, Pak. Nggak ada istirahatnya. Makanya kalau orang yang sudah mengaku dirinya sebagai hamba, dia akan patuh dan tunduk kepada Allah. Lihat ART kalau zaman sekarang, kalau dulu kan pembantu. Zaman dulu kan luar biasa, Pak. Majikan belum bangun, pembantu sudah bangun. Majikan sudah tidur, pembantu belum tidur. Sekarang kebalikannya, Pak. Majikan bangunin ART. Bahkan majikan nyariin ART, kemana nih ART nggak pulang-pulang, nongkrong kan gitu. Sekarang udah perubahan zaman. Karena namanya abdun seperti hamba sahaya, nurut, Pak. Bilal bin Rabah sebelum dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, beliau hamba sahaya. Disuruh apa aja mau, Pak. Namanya hamba. Kita ini kan hamba, budak kantor. Disuruh apa aja sama pimpinan, ya mau. Kalau enggak dipecat, kita dapat SP 1, 2, 3. Itu. Makanya mudah-mudahan yang hadir di sini semua jadi pengusaha. Jadi kita nggak bekerja sama orang, nggak disuruh-suruh sama orang. Gitu. Kenapa? Kalau jadi hamba, jadi anak buah, harus nurut sama majikan. Nah, ketika seorang hamba nunduk, patuh, berarti dia masih hidup kan, jasad dan fisiknya. Kalau namanya hamba, yang namanya pembantu, namanya ART, tiba-tiba sudah tidak ada atau lagi tidur, ya nggak bakal dikatakan hamba, karena dia sedang tidak ngapa-ngapain, jasadnya nggak bisa apa-apa. Makanya peristiwa ini disebutkan Rasul sebagai hamba karena perjalanannya Rasulullah SAW menggunakan jasad dan ruh. Ini pertama, Pak. Yang kedua, Allah ingin menggagaskan bahwasanya Rasulullah sudah benar-benar diaku hamba oleh Allah. Sekarang saya mau nanya, Pak, Bapak hamba Allah bukan? Hamba Allah ya, Pak? Kita hamba Allah, kata siapa? Kata kita. Tapi kalau kata Allah belum tentu. Kita bisa saja bilang saya kenal sama Pak Jokowi, tapi yang jadi masalah Pak Jokowi kenal sama kita, kan gitu. Kalau kita yang berucap itu murah, tapi kalau Allah yang berucap itu mahal. Saya hamba Allah, tapi kata Allah, kamu bukan hamba saya, kamu nggak nurut sama saya. Karena seorang hamba anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah ka'annahu yarah. Itu hamba yang sudah menuju ke ihsan, hamba yang udah patuh banget sama Allah. Ibadah seakan-akan melihat Allah. Nah, kadang kita nih, Pak, mengaku kepada Allah sebagai hambanya, tapi kita tidak melakukan seperti hamba. Makanya dalam Jumatan selalu diingatkan sama khotib itu kan. Apa yang diingatkan sama khotib? Kalimatnya apa, Pak, coba, Pak? Ayo, kasih minyak. Ittaqallah haqqa tuqatih wala tamutunna. Ittaqullah, takwa. Nah, satu lagi nih. Takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa? Kan ada tuh khotib suka nyebutin tuh. Saya juga waktu khotib di sini kan nyebut imtisalu awamirihi wajtinabu. Nah, pending dulu ya. Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, itu adalah takwa. Artinya mengerjakan nah siapa yang jawab? Yang belum tapi belum tuh, itu takwa, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi namanya hamba, kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dapat kalimat predikat hamba. Nah, kita masuk, Pak. Ini lebih rumit lagi. Kita singkat-singkat aja karena
biar nggak terlalu dingin. Oh ini apa, sop kambingnya, sop kambing saya sini. Jadi kita masuk ke ayat lanjutannya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kalimat lailan, malam. Kenapa malam perjalanannya, Pak? Kenapa tidak pagi, tidak siang, tidak sore, atau tidak subuh hari, tapi malam? Makanya dibilang sepertiga malam. Pertama, di waktu malam itu waktu yang sangat luar biasa, energi yang ada di bumi kita. Makanya di situ disarankan untuk sholat malam, sholat tahajud. Saya udah 20 tahun lebih, Pak. Kalau nggak sakit, saya malam tuh nggak pernah tidur sampai pagi, sampai subuh. Kalau nggak sakit banget ya. Di atas jam 12 tuh sampai subuh saya nggak tidur. Walaupun kajian saya nggak tidur. Makanya waktu saya kecelakaan mau ngisi kajian di Nur Mainah, saya dari hari Jumat nggak tidur sampai hari Minggu tuh. Jadi ngantuk bawa motor. Karena mau istirahat, ada tamu lagi berobat, karena dulu diporsir banget. Nah, kenapa malam itu saya nggak tidur? Ya kalau yang pekerja jangan ikutin ya. Karena saya diajarkan oleh guru-guru hikmah. Saya ini kan orang pada datang ke rumah berobat, konsultasi, apalagi berobat nih. Kadang-kala yang non medis, kalau medis oke lah. Kadang dokter-dokter juga datang ke rumah bawa pasien, kadang beliaunya yang berobat. Nah, ketika kita mengobati orang-orang yang non medis, Pak, mohon maaf, kadang ya kita diperlihatkan, kita harus percaya rukun iman. Ada serangan gaib segala macam. Kita malam itu nggak boleh tidur. Kalau tidur kita lagi ngebentengin orang lain, ketika kita lagi menzikirkan orang lain, apalagi saya pernah ngobatin jarak jauh sampai ke Madura. Ada orang Madura sakit ketika ngobatin orang, dia tukang ngobatin orang, ustadz juga, tapi sakit. Akhirnya lewat video call pengobatannya dari Depok ke Madura. Tuh, zaman sekarang ya, udah mulai terlihat kan. Kita video call itu teknologi canggih, Pak. Dalam artian saya di Depok mengobati orang di Madura lewat video call sama Ustadz Jamal Sukmajaya, ketua DMI, beliau punya kakak sakit di Madura. Jadi Ustadz Jamal datang, Kiai minta tolong obatin kakak saya, ketakutan pulang ke rumah, seminggu nggak mau pulang ke rumahnya, di rumah anaknya. Akhirnya video call, saya bilang coba di punggung sebelah kanan terasa apa, panas, udah buka ada tanda lahir gitu, olesin air putih, jarak jauh. Itu teknologi yang kita harus renungi bahwasanya ini Isra Mi'raj ini teknologi seperti itu udah ada, Pak. Ini kita bahasain nih. Kenapa malam? Karena malam itu energinya cepat. Coba Pak, Bapak kalau nggak percaya, nanti ya saya akan bahas, kalau kan nanti bulan depan kayaknya masih ada minggu ketiga ya Ustadz Yasin ya. Minggu ketiga kita masih ada, tapi kita bahasnya Sya'ban ya. Karena kan persiapan menuju Ramadan. Nanti ada lebaran insya Allah kalau kita ada umur, ada waktu bertemu lagi, saya akan bahas tentang kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah. Kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah? Nanti ada di situ tuh Pak. Rahasianya ada 4. Dan itu bisa dipraktekkan di rumah kita, di masjid kita. Salah satunya apa? Rumah kita Bapak tes tiap malam zikir di sepertiga malam, di antara jam 1 sampai jam 3. Banyak jamaah-jamaah saya tuh yang saya pandu zikir 41 malam di rumahnya, bikin musola kecil. Kalau memang nggak ada ruangan musola, dia pakai sejadah, tapi baiknya dia punya ruangan khusus, Pak. Dan jangan pakai triplek, pakai batu, disekat pakai batu, bikin musola kecil aja, walaupun cuma ukuran 1 sejadah. Buat apa? Buat zikir malam, bukan buat sholat wajib, Pak. Sholat wajib masjid, apalagi laki-laki. Untuk sholat malam jam 1 sampai jam 3 minimal 15 menit lah. Nggak usah harus sejam, 2 jam, 3 jam, nggak usah. Kita bangun jam 2 ya, diniatin kalau tidur dulu ya, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, kalau udah tidur sholat tahajud 2 rakaat. Zikirnya apa Ustadz? Yang biasa aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau nanti minta Ustadz Yasin atau Pak Haji Maulana, saya kirim zikir hikmah dari Quran. Ada buat benteng hikmah, buat ketenangan hati. Coba itu aja pakai. Ya Jabbar ya Kohar, buat benteng kita. Kalau ada energi negatif, ada saya ngobatin di Beji itu, satu rumah dilempari bola api kalau malam. Kita bentengin dengan ya Jabbar ya Kohar, Asmaul Husna.
Tiap malam zikir 1000 kali, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar. Paling berapa menit? Tapi sholat dulu tuh, syahadat dulu, kita zikir, baru tutup sholawat. Lakuin 41 malam di rumah kita, Pak. Itu bisa ngobatin orang kita di situ, Pak. Di ruangan itu. Kalau ada anak sakit, istri rewel, nah kalau istri rewel nggak bisa tuh, Pak. Harus pakai duit tuh. Anak itu beda lagi tuh, penyakitnya beda lagi tuh. Ajak ke mall itu ya, ajak ke mall kalau istri sakit, Pak. Itu sembuh langsung. Makanya saya paling sayang sama istri, Pak. Terus saya kalau ke mall sama istri, saya pegang tangannya. Kalau saya lepas kemana-mana ngambil barang saya. Makanya saya pegang terus tangan istri. Sayang saya sama istri. Di dompet saya ini, Pak, di dompet saya ini foto istri saya gede banget. Kenapa? Karena saya membuat motivasi. Jadi ketika saya punya masalah yang berat di luar, capek, lelah, habis ngobatin di luar, ya, itu saya merasa, aduh, sudah stres lah gitu ya. Saya mau pulang ke rumah nih, saya lihat foto istri nggak jadi pulang, Pak. Karena yang di dompet lebih stres lagi. Makanya nggak pulang-pulang saya dulu, Pak. Tanya Pak Haji Maulana. Habis kajian subuh baru pulang duhur dari Pak Haji Maulana. Karena saking lihat foto istri itu, semangat kita Pak nyari duit nggak pulang-pulang. Saking sayangnya Pak RT gitu dulu. Nah, kembali nih Pak. Ini sepertiga malam, lakuin tuh Pak, 41 malam. Energinya Pak tertempel di batu-batu itu. Makanya nantilah kita bahas habis lebaran. Tapi kalau yang mau nonton duluan boleh di YouTube saya Guru Hikmah Official. Itu ketika saya kajian di At-Thohir bulan yang lalu, saya nerangin tentang itu. Nanti minggu depan di At-Thohir tentang persiapan Sya'ban. Nah, Lailan sepertiga malam. Itu rahasia pertama tuh, karena doa lebih cepat mustajabah. Yang kedua, ini berkaitan dengan masjid ilal masjid. Kenapa Rasulullah berangkat Isra dari masjid ke masjid? Nih Pak, tadi kan saya buka tuh tadi pendahuluan. Karena masjid ada energi yang sangat luar biasa tertempel di tembok-tembok masjid. Ini Masjid Nur Ma'inah, tempatnya enak, adem, walaupun nggak terlalu tinggi. Ya, mungkin Bapak ada rumahnya yang lebih tinggi daripada masjid ini. Tapi coba Bapak rasain ketika Bapak ada masalah, duduk Bapak di rumah dengan duduk di masjid. Lebih nyaman dan tenang kita di sini, Pak. Kenapa? Karena energi yang terpancar dari zikir, doa, ngaji, sholat, itu nempel di tembok ini. Ini saya kupas nantilah. Karena apa? Ada seorang pendeta yang mau bikin pengobatan massal, dia nyari ruangan. Ternyata dia memilih ruangan yang hanya dipakai seminggu sekali di kantor gedung itu. Kantor itu dipakai Jumatan doang, seminggu sekali, tapi energinya menempel di tembok. Jadi makanya rumah kita kalau pengen adem, zikirin, ngajiin Quran, nempel di tembok tuh, Pak. Karena batu yang ada di tembok kita, Pak, itu setelah dicek dengan alat, ini hidup nih, Pak, bukan benda mati. Makanya batu akik katanya, panas nih, bukan masalah itu. Karena sering aja dipakai sholat, dipakai zikir, makanya ada, bukan khodam segala macam, Pak. Ada energi yang terpancar masuk ke sini. Makanya Hajar Aswad, nah itu kupasnya nanti. Kenapa? Orang yang doa di depan Ka'bah ada Hajar Aswadnya, kenapa itu energi positif? Kenapa tahun 95 ketika berangkat haji, tahun 95, itu ada di berita, kalau Bapak mau lihat, itu ketika itu hujan besar. Kenapa? Petir bukan menyambar Hotel Hilton yang gedungnya tinggi di samping Masjidil Haram tahun 95. Harusnya petir menyambar gedung yang lebih tinggi, tapi kenapa petir menyambar batu Hajar Aswad yang posisinya di bawah? Karena energi batu yang tersimpan energi zikir akan menyerap energi positif. Nih Pak, jadi yang dikatakan buruk kendaraan Rasulullah ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang menggambarkan sebagai kuda betina lah, wajahnya wajah cewek, itu kan ingin menjelek-jelekan Rasulullah. Sebenarnya buruk itu Pak, itu kendaraan sains teknologi yang amat sangat canggih, yang mungkin saat ini aja belum ada, tapi bakal ada. Bapak tahu film Star Trek? Nah, masuk ke dalam tabung, terus di tabung itu harus steril Pak, tabungnya harus steril.
masuknya aja harus pakai masker, harus steril, kabel-kabelnya harus lengkap, energinya harus bagus, dia harus hitung-hitungan teknologi nuklir, fisika kuantumnya harus benar bagus. Masuk ke kotak tabung itu, kacanya pun tebal sekali, masuk orang tuh situ pakai alat, ya dibikinlah dia pindah ke, bahkan ada yang pindah tahun, dari tahun 1000 berapa ke 1000 berapa gitu, mirip. Itu kan khayalan imajinasi kan, dari tabung tiba-tiba pindah ke tabung yang satu lagi. Sekarang Bapak lihat video kok, pernah nggak terbayang wajah kita di sini bisa ngobrol dengan wajah kita di Mekah dengan video call di waktu yang bersamaan? Itulah sains teknologi. Jadi buruk ini kenapa? Minal masjid ilal masjid. Karena Rasulullah kalau di luar masjid, lalu badan fisiknya dibawa oleh yang namanya alat buruk itu, ya, tidak di masjid, kan tabung buruk itu adanya di masjid. Karena energi masjid yang menguatkan jasadnya Rasul biar nggak hancur. Pak, kalau dalam fisika badan kita nih Pak, kalau lari atau ditarik oleh pesawat terbang dengan kecepatan yang memang tertentu, itu akan hancur Pak, akan menjadi debu tuh, badan kita habis, hilang. Jadi kalau kita diputar, pernah lihat kan ada yang namanya film itu, orang dibikin cepat kayak kecepatan cahaya, selesai hilang Pak, jadi debu, nggak ada tuh tengkoraknya juga nggak ada, hilang. Kenapa? Rasulullah secara manusiawi kan, dengan fisik, dengan jasad Rasulullah itu Isra Mi'raj. Kenapa Rasulullah tidak hancur badannya? Karena Rasulullah masuk di tabung buruk yang ada di masjid. Makanya masjid ini Pak, energinya luar biasa. Makanya saya bahagia. Ini salah satu masjid yang saya bilang Pak Haji Maulana, ini seperti rumah kedua. Karena di Masjid Nur Mainah, subuh-subuh itu bukan hanya senang untuk sholat subuhnya, tapi kajiannya pun semangat. Ya nggak tahu karena ada sarapan, ya apa memang semangat ya Pak RT ya. Tapi memang tanpa ada sarapan pun semangat. Kenapa Pak? Ini yang akan membuat kita, kan subuh itu menjelang setelah sepertiga malam. Beda suasananya Pak kalau zuhur. Walaupun tetap nikmat kita sholat zuhur berjamaah di masjid, asar berjamaah di masjid, maghrib isya berjamaah di masjid, tapi dengan subuh berjamaah di masjid itu beda Pak. Suasana batin beda. Maka Rasulullah seringkali beritikaf, apalagi nanti ini bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir Rasulullah nginep di masjid, itikaf di masjid. Karena masjid ini energi luar biasa Pak. Bapak kalau ada masalah udah izin aja Pak Haji Maulana. Pak Haji, saya jadi marbot lah sebulan. Ada lagi masalah di rumah nih, nggak pulang dulu dah gitu ya. Di masjid Pak. Cuman jangan sampai istri nyusul ke masjid Pak. Kenapa? Adem Pak. Masjid itu, ya Allah Pak, saya dulu waktu sehat sering banget tidur di masjid Pak. Sering banget, nikmat tidur di masjid itu. Niat itikaf. Di Kementerian Koperasi kalau Bapak lihat YouTube saya, itu karyawannya tuh banyak karyawan. Kalau Jumatan bisa 2000 orang, lantai 1 bawah 2. Ustadz Yasin udah dulu sering di sono sholat Jumat. Itu kalau kajian duhur banyak yang tidur ketimbang yang duduk. Tapi saya senang. Bahkan kajian saya kan setiap Selasa pada zuhur tuh, saya kemarin 2 minggu 2 kali ngisi. Itu yang terakhir lebih banyak Pak orang yang hadir, tapi lebih banyak orang yang tidur. Maksudnya yang tidur lebih banyak sekarang daripada yang sebelumnya. Kenapa? Oh berarti orang pengen dengerin cuma ngerebahan karena habis kerja kan. Jadi saya tidak mengganggu. Tapi kata DKM-nya, antusias yang tiduran itu ternyata mendengarkan. Kan ada kisah tuh Pak, Rasulullah ketika mau ke masjid tiba-tiba hampir ditabrak sama iblis. Apa kata Rasulullah? Hei iblis, kenapa kamu ketakutan keluar dari masjid? Apa kamu takut sama yang sholat di masjid? Kata iblis apa? Ya Rasul, saya mau menggoda orang sholat, tapi saya takut sama yang lagi tidur di masjid. Tuh Pak, iblis lebih takut sama yang tidur di masjid ketimbang yang lagi sholat di masjid. Kenapa? Karena orang yang lagi tidur dia berilmu, niat iktikaf,
Ternyata tidur di masjid bisa lebih afdol daripada sholat di masjid. Tapi jangan ikutin Pak. Saya mah tidur aja lah. Ya, karena sholatnya tidak pakai ilmu. Sholatnya yang saya ceritakan dulu tuh, yang di awal kajian kita tuh. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Orang sholat di depan Ka'bah nggak diterima Allah. Ya, sia-sia sholatnya, hanya bertepuk dan bersiul. Jadi bacaan sholat doang, gerakan sholat. Karena hati pikirannya nggak sholat. Jadi nggak ada ilmunya sholatnya gitu. Makanya iblis lebih takut sama yang tidur. Nah, apa bahasanya tuh Pak? Ayo, naumul alim. Terkenal tuh kalau bulan puasa tuh. Bulan puasa tuh motonya itu tuh, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Artinya aja apa Pak? Tidurnya orang yang berilmu. Pernah dengar kalimat itu? Lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Kang Teguh punten. Harusnya zikir ini. Masih ininya. Tuh. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang-orang yang bodoh tidak ada ilmu. Nih kembali Pak, bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dihantarkan, diperjalankan, didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu dengan tabung masjid yang dinamakan buraq. Maka ini perjalanannya akan menjadi bukti bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj perjalanan yang bukan hanya sekedar dongeng, tapi perjalanan yang memang Allah perjalankan dengan menaruhkan kemahasuciannya. Dengan Allah memberikan jaminan peristiwa ini benar terjadi. Karena apa? Karena Allah menggunakan kalimat subhanalladzi di awal ayat ini. Dan intinya apa? Kita tahu, sama-sama tahu, hadiah yang Allah berikan ketika peristiwa Isra Mi'raj adalah hadiah sholat. Maka sholat ini diramu sama Allah, diberikan kepada Rasulullah dan pada kita semua itu dalam peristiwa yang dahsyat. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Kita soluhat amalu kullu. Ketika sholatnya baik, maka amal yang lain baik. Yang saya sebutkan 5 itu kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah ini 2 yang paling utama, syahadat dan sholat. Yang saya dulu ceritain pertama awal kan, orang Islam tidak haji masih diterima Islamnya. Orang Islam tidak puasa masih diterima Islamnya. Orang Islam tidak zakat masih diterima Islamnya. Tapi kalau 2 ini salah satunya lepas Islamnya. Jadi Bapak, yuk jaga sholat kita, jaga ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Doakan, mohon doanya, insyaallah saya siang ini berangkat ke Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman, mau mengantarkan 2 anak santri, anak saya ke pesantren. Yang satu belum bisa berangkat karena masih sakit tipes Pak, minta doanya Pak ya, minta doa Fatihah. Anak saya yang pertama namanya Muhammad Yusuf Al-Muhtasyam Permana, ini pulang dari pondok bulan Desember kemarin sampai sekarang masih alhamdulillah sih udah nggak mau berobat gitu, nggak mau ke dokter, karena biasa anak saya dari dulu kalau sakit saya megang, jadi akhirnya habis badannya. Yang pertama tuh usia 17 tahun saya mau ajak ke dokter, nggak mau, dokternya datang ke rumah sekalian konsultasi, dia ngasih obat, cuman masih lemes. Hari ini tetap insya Allah saya bawa ke pesantren Purwakarta untuk minta doa restu sama kiai-kiai, baru pulang lagi karena kita mau santunan juga insya Allah di Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman untuk santri-santri yatim piatunya. Nah tadinya mau diantar Ustadz Saadi Pak Ketua, tapi Ustadz Saadi ada acara arisan keluarga, jadi saya alhamdulillah udah dapat pinjaman mobil, insya Allah berangkat siang ini jam 2. Minta doanya, baca Fatihah, mudah-mudahan niat semua hajat kita diterima Allah. Perjalanan saya dengan Kang Teguh nanti juga di Purwakarta ke pesantren Insan Kamil Payatiman dilancarkan, juga nanti santunannya diberikan keberkahan gitu. Nah mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.